Kalau buat ngejar karir itu, apakah harus kerja dulu, ataukah langsung S2 aja? Jadi lu pemegang mazhab kalau misalnya LPDP itu harus balik. Iya dong, itu penting banget loh. Banyak kan mazhabnya, banyak yang misalnya setahun atau 2 tahun di luar negeri dulu daripada balik ke Indonesia terus nggak bisa ngapa-ngapain jadi beban negara kayak gitu sih. Nah, sekalipun tadi dibilang cari kerja nggak gampang, iya gitu. Sebenarnya mungkin ya, bukan cari kerja nggak gampang, tapi cari kerja gampang, tapi salary-nya nggak sesuai ekspektasi. Iya, bisa jadi kayak gitu kan. Cari kerja nggak gampang, tapi sebenarnya kalau kita mau usaha dan kita mau sedikit menurunkan ego kita terhadap expected tadi itu bisa gitu. Ya. Tetap bisa, tetap jadi masih terjawab ada. ya teman-teman, kalau misalnya nih ya, kalian merasa ternyata nyari kerja di sini susah nih, spesifikasi gua nggak ada itu. Coba mungkin dilihat dulu, mungkin nih ternyata bukan spesifikasi kerja kita yang nggak ada, mungkin karena ekspektasi kita terhadap gaji, position itu yang terlalu tinggi. Kita harus melihat diri kita sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Jangan langsung ngeblame LPDP nggak nyiapin lowongan kerja gitu loh. LPDP udah nyiapin nih beasiswa, masa nyiapin lowongan kerja juga, nggak lucu juga kan. Iyalah, itu udah jadi tanggung jawab masing-masing jatuhnya. Dan yang penting tadi balik, karena Indonesia butuh teman-teman gitu. Jadi sekalipun tadi spesifikasinya beda dan banyak mungkin yang kalau di Indonesia nggak working, bukan nggak working, belum working gitu. Iya, jadi dan lu disekolahin biar bisa working. Nah, itu untuk membangun itu menjadi working gitu. Itu jadi penting balik dulu, kita lihat dulu situasi di sini seperti apa yang bisa kita lakukan dari itu sih. Nasionalisme sejati. Luar biasa. Ini kan masih dalam rangka 17-an Mas Hatta. Tapi nggak tahu nih ntar bakalan publish kapan nih. Oke, jadi nih ya, kalau misalnya buat temen-temen yang mau daftar LPDP nih ya, kalau buat ngejar karir itu menurut lo balik lagi nih, apakah harus kerja dulu, ataukah langsung S2 aja? Sekarang bisa aja kalau misalnya langsung S2 dia akademisi atau researcher. Menurut lo itu kayak gimana sih formula yang tepat gitu? Ini kalau berdasarkan pengalaman juga, kalau tergantung dari jalur karir yang dia pilih. Misalnya tadi, let's say Mas Hatta bilang akademisi gitu ya. Kalau akademisi lulus S1 langsung lanjut aja S2, S3 gitu. Hajar kalau bisa profesor sekalian gitu. 25 tahun udah profesor. Iya gitu. Lanjut aja terus kuliah, terus belajar terus gitu kan. Karena dia nanti yang justru bangun riset atau apa di sini gitu. Kalau misalnya dia bukan akademisi, balik lagi, kalau misalnya dia mau kerja di korporasi, better sebelum berangkat S2, kerja dulu aja gitu. Cobain dulu, ngerasain dulu lingkungan kerja itu seperti apa, karena akan ngebentuk pola pikir yang berbeda saat kita kuliah. Itu terasa banget loh. Jadi saat kita S2 di sana, di luar, misalnya let's say di luar negeri atau di dalam negeri, itu akan sama aja. Karena polanya kan akan lebih banyak diskusi ya kalau di dalam kelasnya. Dan itu akan ngebuka mind kita banget gitu. Itu akan benar-benar kita akan terbuka, dan pada proses diskusinya itu akan lebih, ya beda kalau orang yang udah pengalaman kerja sama dibandingin yang baru, bener-bener baru banget, lulus S1 langsung S2. Mereka akan pola pikirnya nggak seterbuka orang yang udah kerja. Setuju sih. Kadang itu kalau misalnya dia itu fresh graduate gitu ya, gue pengalaman interview beberapa orang itu, emang dia tuh idealis ya terhadap teori-teori, padahal praktik di lapangan nggak seperti itu sih. Itu jadi masalah tersendiri gitu, dan ekspektasi gaji itu bener-bener momok tersendiri sih kalau misalnya gue mau rekrut lulusan luar negeri gitu ya. Dulu sih kalau gue mau rekrut lulusan luar negeri gitu, ya wah bagus banget nih, tapi ternyata semakin kesini itu sekarang kan let's say alumni LPDP aja 5.000 ya, lulusan S2 di Indonesia semakin banyak, berarti ya populasinya banyak, fraudnya juga semakin banyak. Ups. Oke gitu sih. Thank you Ina waktunya, dan nanti semoga kita bisa ketemu lagi dan kita mungkin bisa lebih dalam lagi deh ngomongin soal karir di Mata Garuda ini dan juga buat LPDP, karena to be honest, rada miris juga kalau misalnya ada orang yang bilang gue di sini nggak ada pekerjaan yang cocok buat gue, tapi at some point ternyata ya ekspektasinya dia ya. Oke, thank you. Oke, thank you banget nih Mas Hatta. Buat teman-teman, buat netizen yang budiman, jangan lupa ikutin lagi MG Talk selanjutnya dan topik selanjutnya, dan yang pasti jangan lupa subscribe channel MG Talks. Ciao.